Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, menjumpai Anda masih dalam rangkaian Bali Brand. Sekarang sedang berada di Kabupaten Jembrana, tepatnya di Kota Negara, dan kalau saya kelurahannya Pendem. Saya akan mewawancarai salah satu penerima dari Bali Brand, yaitu Putri Mas Collection, sebuah usaha UMKM yang bergerak di bidang pertenunan. Dan tentu ini merupakan hal yang Bali Brand dipersembahkan kepada Putri Mas ini bagian dari apresiasi kita terhadap UMKM yang menginspirasi, yang merupakan produk lokal. Kita akan mewawancarai pemiliknya adalah Ibu Dr. Luhwayan Sriyadi. Okay. Dokter nih, tapi belum itu kita kupas. Kita sahabat Om Swastiastu, Bu Dokter. Om Swastiastu, Pak. Kena, semangat Ibu ya. Semangat. Kita mungkin dari awal ini cerita sedikit tentang Putri Mas ini, Bu ya. Awal mulanya Ibu memulai tahun berapa sampai sekarang prosesnya seperti nanti. Silakan. Putri Mas Nike berawal tadinya sebenarnya dari hobi sih ya. Jadi di tahun 2007 Tiang kebetulan bertugas di desa yang cukup terpencil lah. Di situ saya melihat ada banyak ibu-ibu muda yang produktif tetapi tidak diberdayakan gitu loh. Akhirnya di situ saya mulai bertanya apa keahlian mereka, apa yang bisa saya bantu di situ. Akhirnya ketemulah jawabannya, mereka punya keterampilan bordir. Jadi karena rata-rata mereka adalah pegawai garmen sebelum menikah gitu. Akhirnya di situ saya berpikir saya harus berdayakan ini. Saya tawarkan ke mereka kerjasama, jadi saya yang akan menyediakan semua, saya pasarkan, mereka tinggal bekerja. Akhirnya terjadilah kesepakatan itu dan kemudian itu berkembang. Akhirnya kemudian di tahun 2010 usaha yang terus berkembang, kita carikan legalitas dengan nama Putri Mas. Putri Mas ini sebenarnya nama anak saya. Jadi itu yang itu yang kita daftarkan. Setelah kami memiliki izin, akhirnya kami memiliki kesempatan untuk berpameran. Singkat cerita, akhirnya kami tibalah pameran di Jakarta tahun 2013. Di situ banyak yang menanyakan tentang tenun. Sebetulnya ketertarikan saya sama tenun, kain tenun songket ini sudah lama. Sudah dari dulu, dari saya kecil mungkin ya. Saya memang suka sekali lihat kain tradisional. Cuman tidak memiliki keberanian untuk mengangkat itu karena nggak ngerti, tidak tahu seluk-beluknya segala macam gitu. Akhirnya ketika banyak orang mulai menanyakan, keinginan itu bangkit gitu loh. Saya kemudian ingat di Jembrana ada songket yang bisa kita angkat. Jadi mulailah pulang dari Jakarta, saya bicara dengan suami, yuk kita angkat. Di Jembrana itu ada banyak penenun yang belum terakomodir dengan baik. Mungkin kalau kita masuk dengan sentuhan yang lebih modern, mungkin kita bisa menembus pasar. Seperti itulah keinginan kami. Akhirnya kemudian saya bersama suami mulai tahun 2014 menetapkan langkah untuk mengangkat songket Jembrana ini dengan segala inovasi yang kami buat. Jadi kami tidak hanya mengangkat yang sudah folklore yang biasa dikerjakan oleh masyarakat, tapi kami memasukkan unsur-unsur inovasi yang kemudian kami carikan legalitas, Pak. Ya, seperti hak kekayaan intelektual. Jadi itu betul-betul bagi kami itu sangat penting. Karena itulah ketika hasil karya kita diapresiasi itu sebuah kebanggaan. Itulah. Itu ada yang Ibu Dokter sebutkan sebagai inovasi gitu ya. Iya. Inovasi. Bentuknya mungkin seperti apa? Mungkin masyarakat atau pemirsa perlu paham juga inovasi apa yang kami lakukan. Ya tenun katakanlah itu atau apa tadi? Songket itu kan ya begitulah. Apa yang inovasi yang Ibu lakukan? Yang pertama itu adalah songket tanpa sambungan. Jadi yang kita tahu songket kan disambung karena alat tenun cak-cak itu cuma lebarnya 50 cm. Jadi untuk mendapatkan kain yang lebar 1 meter kita mesti sambung. Kadang-kadang sambungan ini bikin nggak nyaman dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang nggak bagus, nggak rapi gitu kan. Itu sering kami dapat komplain dari situ, dari customer. Ini kok gini? Akhirnya kami berpikir kembangkanlah ini tenun yang tidak ada sambungan. Jadi alat yang dimodifikasi tanpa sambungan. Diciptakan sendiri. Bukan, itu alat itu sebetulnya tadinya dikembangkan di Denpasar. Cuman akhirnya tidak berkembang karena memang di situ kan susah mencari penenun.
Akhirnya kami ambil, kami beli sendiri alat itu, kemudian kami lakukan beberapa perbaikan untuk lebih ergonomis untuk memakainya gitu loh. Gitu. Akhirnya ada setahun kami melakukan riset and development itu di alat itu sampai akhirnya kita menemukan inilah yang pas. Sampai saat ini kita sudah punya 10 alat yang ada sekitar 7 alat yang dibantu oleh BI. Jadi yang menjadi binaan BI dari tahun 2016. Jadi BI sangat banyak membantu kami baik dari segi pelatihan, pameran, pemasaran itu banyak sekali. Sampai akhirnya ketika kita sudah betul-betul konsen untuk membranding Songket Jemberana ini, dalam waktu 2 tahun kami sudah bisa tembus pasar internasional, nasional dan internasional. Jadi di 2017 itu kami mendapat apresiasi dari Kementerian Koperasi untuk mengikuti mewakili Indonesia di Handmade Korean Summer di Korea. Korea. Terus 2018 kami apresiasi dari BI berangkat ke Moskow. Terus yang 2018 juga kami ke Manila itu dari Deklarnas Pusat langsung karena sebagai pemenang Deklarnas Award waktu itu. Sebenarnya kami belum menangnya justru 2019, tapi kandidat udah masuk. Cuman Bu JK sudah kadung ini, istilahnya mengapresiasi produk kita, udah kami diberangkatkan. Terus di 2019 kami mendapat undangan langsung dari Dubes Vietnam, pameran ke Ho Chi Minh. Jadi itu khusus untuk memperkenalkan produk Bali. Baik, tadi inovasinya tenun tanpa sambungan. Ada lagi? Ada songket batik alam Jemberana. Nih seperti yang saya pakai. Jadi ini kain songket. Ibu yang menciptakan ini. Iya betul. Terus ini di batik tulis. Terus finishingnya pakai celup alam. Ini one product one design. Karena betul-betul susah bikinnya, ini nggak bisa bikin yang sama. Nggak bisa mas produk gitu ya. Jadi tiap produk ada nomor serinya. Ini eksklusif sekali. Eksklusif ya? Nah, ini banyak sekali diminati oleh. Jadi ada pewarnaan alam juga? Alam, ini finishingnya alam. Ini semua alam nih. Itu belajarnya gimana Bu kalau misalnya pewarnaan alam itu? Kami proses trial errornya? Iya pasti. Jadi pelatihan pertama kami dibantu oleh BI. Setelah itu kita belajar lagi. Trial and error terus lah. Tidak henti. Proses trial and error itu juga butuh biaya. Iya. Ya itulah kalau prinsip kami kalau mau maju jangan mikir biaya gitu. Itu pasti akan ada yang namanya untung rugi, namanya dalam berusaha ya harus berani lah gitu. Jadi itu yang saya lakukan sama suami. Ini untuk tercipta produk ini hancur berapa songket gitu. Benar. Sampai akhirnya kita menemukan ini polanya. Saya pernah mendengar cerita itu dari suami Bu. Saya cerita memang dia menceritakan bagaimana prosesnya ya, dan betul. sulitnya dan luar biasa kemudian menemukan ini inovasi yang kemudian memang dapat pengakuan ya Bu ya. Betul. Ini sudah dihaki juga. Ini awalnya juga unik nih cerita munculnya ide ini. Tadinya kan ini awalnya dari songket bulan bintang namanya. Jadi songket itu banyak sekali orang bisa ngerjakan dan harganya hancur-hancuran gitu Pak. Saya prihatin sekali, kasihan ini orang udah nenun lama terus kok seenaknya kayak begini, nggak ada penghargaan. Terus kami berpikir gimana caranya biar bisa ditingkatkan nih harga jualnya. Timbullah inovasi ini gitu. Tuh. Yang di belakang kita juga memang ada beberapa produk-produk ya. Yang ini songket alam. Ya, ini juga salah satu inovasi. Jadi kami lebih banyak mengembangkan ke pewarna alam. Jadi membuat produk yang ramah lingkungan. Jadi prinsip-prinsip sustainable itu kami sangat pegang, Pak. Jadi baik dari untuk pekerja kami juga untuk bahan-bahan yang kami pakai. Di tempat ini juga ada banyak sekali, ini haki Bu, ya, hak kekayaan intelektual. Berapa jumlahnya yang sudah yang sudah di sini ada 18 dengan satu hak cipta merek, hak paten merek, dan 2 lagi masih running di kementerian. Masih sementara itu. Enggak, yang hakinya. Dan namanya memang cukup unik-unik Bu ya? Iya. Mungkin itu udah trik and triknya untuk. Karena memang kalau haki ini harus ada nama ciri khas. Harus ada. Dan ini memang desainnya Bu yang dihakikan. Iya. Motifnya. Ya. Motif dan inovasinya di situ. Ya. Motif Megawati ya. Ini karena khusus untuk Bu Mega. Untuk Ibu Mega, betul. Nah, inspirasi motif ini dari mana? Apakah
Kita tetap mengangkat motif asli Jembrana. Cuman akarnya tetap Jembrana, tapi di situ kami melakukan inovasi yang mungkin orang lain nggak lakukan. Gitu. Contohnya seperti songket tanpa sambungan. Itu kan kami yang mengerjakan itu, dan istilahnya gini, songket Jembrana dengan teknik tanpa sambungan itu hakinya Putri Mas punya. Tapi songket Jembrana dengan cak-cak silakan, siapapun boleh. Seperti itu. Baik, kalau mungkin ini juga perlu informasi Bu, kalau haki ini sebenarnya bagian dari apa? Hanya sekedar pengakuan saja atau bagian dari ini sebagai hak cipta yang mungkin tidak bisa ditiru oleh orang lain? Iya betul. Bu menjaga itu ya? Iya betul. Satu, karya kita aman. Yang kedua, sebuah apresiasi, sebuah karya itu sangat luar biasa buat kita. Apa sih yang kita cari dalam berkarya? Kalau tidak apresiasi, pengakuan, betul. Itu. Terus ketika, ini sangat penting ketika kita berpameran ke luar negeri. Jadi sudah nggak ada kekhawatiran mau dicontek, mau apa. Itu kan, ya kita tahu sendiri negara tetangga cepat sekali kan, ya seperti itulah. Ibu, kalau kita bicara tentang pandemi, ada pengaruh nggak Bu, dokter? Di awal pandemi ada. Tapi kami tidak membiarkan itu berlangsung lama. Jadi kami banyak melakukan produk shifting dan produk adaptif. Jadi menyesuaikan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap eksis di pandemi gitu. Jadi di awal pandemi kami membuat masker songket, tetap basicnya songket nih. Karena tujuan tujuan kami gimana caranya para pekerja tetap bekerja gitu loh. Bukan hanya saya yang bisa makan, tapi ini mereka bisa makan. Awalnya sih sempat khawatir ini bisa masuk nggak ya, harga lumayan mahal gitu. Tapi ternyata di luar dugaan itu booming sekali. Akhirnya itu yang mendongkrak di pandemi tahun pertama, kami didongkrak oleh itu. Terus pandemi tahun kedua, dan terus kami tetap boost di penjualan online. Jadi digital marketing di 2020 kami tambah tenaga lagi. Jadi itulah yang kami lakukan sehingga omset. Iya betul. Terus sedikit tentang apresiasi yang diberikan oleh kelompok media Bali Plus berupa balikan, mungkin ada statement tanggapan dari Ibu. Iya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Itu sebuah penghargaan yang luar biasa buat kami, karena seperti yang saya bilang tadi, apa sih yang kita cari dalam berkarya itu sebuah pengakuan dan apresiasi. Itu sebuah mood booster, semangat buat kita untuk tetap terus bisa berkarya. Dan semoga dengan adanya Bali Brand ini kita bisa berpartner dengan media, karena itu yang utama adalah promosi. Jadi media itu udah sarana buat kita mempromosikan sehingga kita semakin dikenal. Jadi karya-karya kita makin dikenal dan otomatis kan itu pasti akan ada benefit yang sangat banyak buat kita. Terima kasih Bu Dokter atas waktu. Terima kasih banyak. Seorang dokter ya, tapi yang terus sekarang masih praktek dengan Bu ya? Masih. Tetap melayani kalau ada. Masih. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dokter atas waktunya, dan semoga ini bisa menginspirasi kita bersama bahwa banyak hal-hal lokal yang bisa digarap, diberikan inovasi, dan kemudian itu meningkatkan nilai jual tambah yang luar biasa. Betul. Ini menginspirasi kita semua, dan semoga produk-produk Bali ini semakin mendunia walaupun di tengah pandemi, nanti setelah berakhir pandemi semakin menguat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup Bali Post Talk kali dengan Om Zaki. Om Santi. Sampai jumpa.